Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita membahas tidak lebih dan tidak jauh dari hal rumah tangga. Memang di awal tadi saya sampaikan, ketika rumah tangga ingin harmonis, maka jangan-jangan jauh-jauh kita nyontoh Rasulullah. Beliau itu udah paling contoh yang paling sempurna. Betul apa betul? Maaf kalau bahasa saya, kita nyontoh artis. Artis kan ada kurangnya. Betul. Bahasa ibarat kata bahasa orang Betawi, di sosmed mah cakep. Di luar sosmed nah kita nggak tahu. Nah, pada kesempatan kali ini di sini ada beberapa nasihat dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya supaya rumah tangga terus sakinah mawaddah warahmah. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 233 Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita bagaimana sih hak-haknya suami kepada istri dan anak, istri kepada suami dan anak. Maka tentu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh pemirsa Cahaya Hati Indonesia E-News TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rumah tangga tentu ada hak-hak dan kewajiban. Ya, Bu? Ya, Bu? Ya, Bu? Ya. Saya bilang tadi, ibu kudu ngerti apa yang dipengenin sama suami, suami juga kudu ngerti apa yang dipengenin oleh istri. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surah Al-Baqarah 233 dikatakan, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nah, di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita pertama tentang persusuan radha'ah. Ya, artinya seorang ibu kalau mau anaknya bagus, anaknya baik, maka kalau kita lahir itu kita susuin anak kita selama berapa lama? 2 tahun. Nah, itu batasnya. Nah, setelah 2 tahun apa yang harus kita lakukan? Tentu memberikan pertama ya pendidikan yang bagus, pendidikan yang baik. Tentu pendidikannya adalah yang pertama pendidikan agama. Kenapa? Karena ini yang akan menjadi pondasi kehidupan dia bukan hanya ketika kecil tapi nanti sampai besar. Betul apa betul? Ibu punya anak soleh, punya anak soleha, kira-kira seneng apa enggak? Wah, Bu, kita kan bakal meninggal dunia. Siapa nanti yang akan bikin bangga kita sebagai orang tua? Tentu anak-anak kita. Kita meninggal dunia jam 2:30 pagi. Anak kita karena emang bisa ngaji, lulusan pesantren, ilmu agamanya bagus. Enggak kudu manggil ustadz, bisa baca Yasin. Udah coba, maaf, anak kagak dikasih didikan agama. Meninggal kita 2:30, ngetok-ngetok ustadz dulu. Assalamualaikum ustadz. Iya kalau ustadz bangun. Nah kalau ustadz baru pulang acara, apa kata ustadz? Ya elah masih nanggung diketok baik. Betul apa betul? Betul. Coba anaknya bisa baca Yasin. Ya Allah, ibarat kata kita meninggal dunia, tenang meninggal dunia. Kenapa? Meninggalkan anak yang soleh dan soleha. Coba ibu meninggal, anaknya nggak bisa baca Quran. Nyalain YouTube. Surat Yasin. Iya. 83 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim. Iklan lewat. Itu kalau bahasa orang Betawi, kalau kita bisa hidup lagi di jewer kita mama kita. Betul. Makanya pentingnya pendidikan agama. Anak kita itu harus diberikan pendidikan agama. Supaya apa? Supaya mengenal siapa Tuhannya. Lihat bangsa Indonesia kalau kita saksikan berita, ya Allah nangis kita. Ya. Maaf ya Bu ya. Beberapa kasus pembunuhan ini, pembunuhan itu. Kenapa? Karena tidak didasari oleh ilmu agama. Selain ilmu agama, apa yang harus diberikan? Di sini, di dalam suratul Baqarah ayat 233, kita juga harus memperhatikan pakaiannya. Makanya ayo bapak-bapak yang ada di rumah, jangan lupa Pak, hak kita kepada istri kita, hak kita kepada anak kita. Ayo pikirin tuh, anak pakaiannya, ya kan? Kalau anak pakaiannya cakep lah, bapaknya girang. Ibu pakaiannya cakep, siapa yang girang? Suaminya. Ketika istrinya baik, istrinya soleha, istrinya cantik, laki kebagian bagusnya. Betul gak kira-kira? Maka sebagai seorang suami, jangan pelit sama istri. Makanya saya diajarin sama guru saya, kalau kata guru saya
Sesusah apapun kita punya uang, tapi sayangi dua wanita hebat di dunia. Siapa yang pertama? Pertama istri kita, kedua ibu kita. Enggak akan ada ruginya harta kita habis untuk istri dan ibu kita. Betul apa betul? Betul. Wah, ibu sama istri kalau udah angkat tangan, wah doanya nembus langit itu, Bu. Allah. Ya, betul nggak kira-kira? Betul. Artinya di sini Allah ingin mengajarkan kita, ayo keluarga kita kasihkan pertama pendidikan yang bagus, yang kedua jangan lupa pakaiannya juga bagus. Di sini ada kalimat bil ma'ruf dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, bil ma'ruf artinya adalah tidak kurang tapi juga tidak berlebihan. Artinya bi ghairi israfin au taqtirin. Begitu kira-kira Ustaz. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz. Bu, jadi suami itu kewajibannya memberikan nafkah dan juga memberikan pakaian. Itu maksudnya bisa jadi diartikan kiasan perlindungan gitu ya Kiai ya. Dan juga memenuhi semua kebutuhan laki, kebutuhan anak, kebutuhan istri. Baik, Ibu ada yang mau bertanya? Silahkan. Betul. Saya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Emma Sulastri dari Majelis Taklim Al-Barokah Gunung Putri Bogor. Begini Pak Ustadz, saya mau tanya, anak saya itu selalu bilang ke teman-temannya kalau bapaknya itu sudah meninggal. Padahal masih hidup Pak Ustadz. Itu gimana Ustadznya? Karena anak saya itu merasa tidak diurus dari kecil sama bapaknya. Demikian pertanyaan saya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini ya mungkin memang kalau dalam keseharian ya timbullah seperti apalagi anak-anak kan ya. Saya juga pernah mengalami betapa sedihnya kalau sudah ada anak yang tidak punya ayahnya. Yeah. Pernah dalam satu perkumpulan, saya kebetulan ngumpulin anak-anak tuh, karena di rumah saya ada pengajian. Nah, waktu itu ada acara ikhtitaman, ada satu anak yang bilang kepada ibunya, Bu, bapak saya kemana ya? Padahal ayahnya sudah meninggal dunia. Nah ini bagaimana dengan kasus seumpama ayahnya tidak ada, padahal masih ada, begitu kira-kira. Nah sebenarnya sebagai seorang suami, ayolah kita belajar menjadi laki-laki yang gentle. Artinya akui saja itu kan anak kita. Betul gak kira-kira? Bagaimanapun yang namanya darah tidak akan bisa terpisah. Apalagi itu menentukan bagaimana nasabnya. Seorang anak itu kuat nasabnya kepada ayahnya. Ya Bu? Ya Bu? Ya. Kuat kepada ayahnya. Lah ayahnya itu makanya di dalam surah Al-Baqarah ini dikatakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa qiswatuhunna. Allah telah menegaskan bagaimanapun harus nafkah kepada anak-anak kita yang kandung wajib hukumnya. Bagaimana kalau tidak memberikan nafkah? Ya zalim. Nah, zalim itu kan artinya apa? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak adil. Nah, kapan hati-hati pertanggungjawabannya nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu bagaimanapun mohon maaf ya anak kita tetaplah itu anak kita. Betul apa betul? Nah itu kan hasil kerja keras bapak sama ibu. Ya Bu? Ya Bu? Lah usaha kita. Iya, banyak loh maaf ya Ustaz David. Banyak orang-orang yang sudah nikah tahunan. Tapi Allah belum kasih rezeki anak. Kalau ngelihat orang lain ya Allah rasanya pengen banget kayak dia. Betul. Nah, cuman kan kadang-kadang maaf ya Bu. Kadang-kadang ya orang yang udah dikasih kagak bersyukur. Ya, termasuk misalkan tadi kita belajar dari kasusnya Mbak April. Memang belajar ikhlas itu agak sulit Bu. Tapi yakinlah kalau kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semua akan berjalan lancar. Lihat di dalam surah Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Bagaimana sikap kita Pak Ustadz? Ya sudah Bu, ikhlas saja. Memang sudah jalan kita seperti itu, tapi jangan takut. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersama kita. Ketika kita baik kepada Allah, Allah akan baik kepada kita. Begitupun dengan anak-anak kita. Amin ya robbal alamin. Nah, Ustadz hukumnya apa nih Ustadz? Kalau seorang istri tahu ya bapaknya anak-anak masih hidup, tapi karena maaf ya, karena perceraian ya marah, kesel sama suaminya, dibilang aja suaminya udah nggak ada, udah mati. Nah iya, maaf ya Bu ya, perempuan seperti itu ya Bu ya. Betul. Bapak lu mana? Bapak lu udah mati, gitu kan. Maaf nih saya ngomongnya kasar ya, tapi ada yang kayak gitu. Dosa nggak gitu? Pas ditanya kuburannya di mana, lah tahu ya kan. Jangan Bu, kita
yang hak kita katakan hak. Ya udah bilang saja, mohon maaf nak, ibu sama ayah sudah tidak bersama lagi. Jangan dibilang, mana bapak udah mati. Ah itu bahaya bu. Benar nggak? Dosa kita justru. Artinya apa? Menyembunyikan kebenaran. Kebenaran kan itu harus ditonjolkan. Meskipun itu pahit. Makanya dalam dulu kita mondok di pesantren ada kalimat qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah meskipun itu pahit. Kita bilang sama anak kita, "Mah, bapak kemana sih?" Ya udah kagak ada, bapak cerai. Terus tiap hari nanya, jangan sampai, ya kan anak-anak kita kan apalagi yang kecil tuh. Gue pasti nanya mulu, "Bapak mana, bapak mana, bapak mana?" Di mana? Ya di mana ya kan ya dijawab sama ibunya tahu ya. Ya artinya ya kita katakan meskipun itu pahit. Nah karena apa? Karena memang orang tua harus tahu siapa anaknya, anak harus tahu siapa orang tuanya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, udah jelas ya Bu ya. Bu ya, bapaknya kalau emang sampai ada pisah atau apa ingetin itu bapaknya tetap ada, jangan dibilang udah nggak ada ya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, anak kita jadi anak yang soleh dan soleha, bisa memaafkan kesalahan orang tua. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.